Legenda Jawa Barat, asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, ada Prabu Galuga. Ia seorang raja yang suka berburu. Bila ia berburu suka ditemani seekor anjing istana jelmaan dewa. Ia pandai memainkan panah, selain itu pula ia juga pandai memainkan pedang. Prabu Galuga bila ia berburu tidak pernah gagal. Di suatu hari, ia berburu ke hutan. Namun pada hari itu ia sangat tidak beruntung. Karena telah seharian dia berburu tidak satu pun yang ia dapatkan. Prabu Galuga bertanya pada hatinya, "Ada apakah ini? Kenapa semua anak panahku tidak satu pun yang mengenai sasaran? Sungguh tak biasa," tutur Prabu Galuga dalam hatinya. Tetapi ia tak pantang menyerah dan ia terus melanjutkan perjalanan berburunya ke tengah hutan. Namun apa yang terjadi ternyata tetap saja ia gagal berburu. Di suatu sore di hutan itu, Prabu Galuga pergi ke semak belukar. Ia akan buang air kecil yang ditahannya sejak tadi. Air seni Prabu Galuga pun tersisa di cekungan tempurung kelapa yang tergeletak di rerumputan. Lalu setelahnya berburunya tidak mendapatkan hasil, ia pun memutuskan untuk pulang, dan ia pun tidak mengetahui bahwa peristiwa itu akan menentukan masa depannya kelak. Tanpa diketahui oleh siapapun di hutan itu hidup seekor babi hutan besar, jelmaan bidadari yang mengenai hukuman turun ke dunia. Dan babi hutan itu kehausan, ia kesana kemari mencari air minum, tidak juga ia dapatkan. Dengan berjalan lemas babi hutan itu pergi ke semak belukar untuk mencari tempat berteduh. Tak jauh dari tempat berteduh babi hutan itu melihat genangan air yang terdapat di cekungan tempurung kelapa di atas rerumputan. Dan ternyata air yang ada di cekungan tempurung kelapa itu adalah air seni Prabu Galuga. Babi hutan itu tak banyak berpikir panjang karena ia merasa kehausan lalu diminumlah air seni itu. Dan apa yang terjadi, setelah babi hutan itu minum air yang ada pada cekungan kelapa itu? Tak disangka-sangka atas kehendak dewata pada saat itu, tiba-tiba babi hutan itu pun hamil. Singkat cerita akhirnya babi hutan itu melahirkan seorang bayi putri cantik. Dan bayi itu menangis kencang di hutan itu, sampai suara tangisan bayi itu terdengar oleh Prabu Galuga. Prabu Galuga pun terkejut setelah mendengar tangisan bayi di dalam hutan. Babi hutan pun merasa ketakutan karena ia takut suara tangisan itu terdengar oleh Prabu Galuga. Ia takut jadi korban buruan Prabu Galuga. Dan benar setelahnya Prabu Galuga mendengar tangisan bayi itu, Prabu Galuga pergi melangkahkan kakinya menuju suara tangisan bayi di hutan itu. Babi hutan itu setelah punya pikiran seperti itu, ia langsung kabur meninggalkan bayi yang dilahirkannya, karena ia takut diburu dan dibunuh oleh Prabu Galuga. Ketika itu, Prabu Galuga yang sudah sampai ke tempat di mana suara bayi itu menangis. Prabu Galuga pun kaget ketika melihat sesosok bayi mungil tergeletak. Lalu Prabu Galuga mendekati serta langsung mengangkat dan menggendongnya, sambil berkata dalam hatinya, "Ini bayi siapa? Kenapa ada orang buang bayi di tengah hutan? Tapi, apa mungkin ada orang yang melahirkan di tengah hutan lalu ditinggalkan begitu saja? Sungguh tega sekali, padahal bayi ini sangat mungil dan cantik," tutur Prabu Galuga dalam hatinya. Dan akhirnya ia memutuskan untuk merawatnya. Setelah itu ia pun bergegas pulang kembali ke istana untuk mengurus bayi tersebut. Prabu Galuga pun memberi nama pada bayi tersebut dengan nama Nyi Dayang Sumbi. Setelah 17 tahun kemudian, bayi kecil mungil itu menjadi dara gadis cantik jelita. Dengan kecantikannya itu sampai ia terkenal ke negara tetangga. Hampir tiap pekan tiap waktu, ia selalu mendapatkan tawaran pinangan dari para pangeran. Namun, tawaran pinangan dari para pangeran itu, selalu ditolak oleh Nyi Dayang Sumbi.
Prabu Galuga pun marah karena setiap ada yang mau meminang, Nyi Dayang Sumbi selalu menolaknya. Dan Prabu Galuga pun berkata, "Sumbi, kenapa kau tolak pinangan dari para pangeran?" Tutur Prabu Galuga tampak seperti marah dan terlihat kesal melihat Nyi Dayang Sumbi. "Sumbi, kamu mau terima pinangan dari para pangeran atau kau kuasingkan ke tengah hutan?" Tutur Prabu Galuga sambil menatap dengan tajam terhadap Nyi Dayang Sumbi. Dan apa yang terjadi setelah Dayang Sumbi ditegur dimarahi oleh Prabu Galuga? Dayang Sumbi pun menjawab dengan tenangnya seperti ia tak merasakan takut oleh Prabu Galuga. "Baginda, bagaimana mungkin saya bisa menerima orang yang saya tidak cinta Baginda?" Tutur Dayang Sumbi. Prabu Galuga pun memuncak kemarahannya, dan akhirnya Nyi Dayang Sumbi diasingkannya ke tengah hutan. Dan dibuatkannya sebuah danau serta diberikan seekor anjing yang bernama Situmang untuk menemani Nyi Dayang Sumbi. Setelah Dayang Sumbi diasingkan oleh Prabu Galuga di hutan, Nyi Dayang Sumbi yang bisa ia lakukan pada saat diasingkan rutinitasnya adalah menenun. Pada suatu hari, Nyi Dayang Sumbi tengah menenun, namun pada saat itu tiba-tiba, salah satu tongkatnya jatuh ke danau. Tapi tongkat itu tidak segera ia ambil, karena ia malas untuk mengambilnya kembali, lalu Nyi Dayang Sumbi pun berkata serta mengucapkan janji. "Barang siapa yang bisa mengambilkan tongkat itu dari danau, maka dia akan aku jadikan suamiku," tutur Nyi Dayang Sumbi sambil menatap tongkat yang jatuh ke dalam danau. Lalu apa yang terjadi setelah Dayang Sumbi berjanji seperti itu? Tiba-tiba ada seekor anjing yang naik ke permukaan dari danau tersebut, dan ternyata seekor anjing itu membawa tongkat punya Nyi Dayang Sumbi yang terjatuh tersebut. Nyi Dayang Sumbi pun merasa kaget, ternyata yang bisa mengambil tongkat tersebut seekor anjing. Nyi Dayang Sumbi tak bisa berkata ketika ia hendak menolak. Dan tiba-tiba ada yang berkata, "Wahai Nyi Dayang Sumbi, kau adalah keturunan bidadari, bidadari tidak mau melihat ludahnya sendiri, Situmang itu menjodohmu, walaupun ia seekor anjing jelmaan dewa." Setelah mendengar kata-kata itu, Nyi Dayang Sumbi pun tak bisa berbuat apa-apa. Dan terpaksa akhirnya, Nyi Dayang Sumbi pun bersuami dengan seekor anjing jelmaan dewa, yang bernama Tumang. Setelah itu 1 tahun kemudian, Nyi Dayang Sumbi dikaruniai seorang anak yang sangat tampan, yang ia beri nama Sangkuriang. Tak terasa hari waktu terus berjalan, hingga 7 tahun pun telah berlalu. Dan Sangkuriang pun tampak sudah dewasa dan pandai berburu binatang di hutan, yang setiap berburu selalu ditemani oleh Situmang. Dan Sangkuriang itu sendiri belum tahu, bahwa anjing yang bernama Situmang itu adalah ayahnya sendiri. Pada satu waktu, Sangkuriang ingin berburu ke hutan, ia ditemani oleh Situmang, namun, ketika ia berjalan, ia melihat seekor babi besar, dan ia segera mengarahkan arah panah itu ke babi hutan. Tapi sebelum arah panah itu dilepas, babi hutan itu berlari ke semak belukar. Sangkuriang pun segera menyuruh Situmang untuk mengejarnya. Namun Situmang itu diam saja, Sangkuriang pun menjadi kesal dan marah, dan apa yang terjadi? Sangkuriang langsung mengarahkan arah panahnya ke perut Situmang yang selalu setia menemaninya. Dan akhirnya arah panah itu dilepas dan menancap tepat pada perut Situmang, Situmang pun ambruk tergeletak di atas tanah. Tanpa berpikir panjang Sangkuriang pun langsung menyembelih anjing itu. Lalu dia ambil dagingnya juga diambil hatinya. Setelah itu Sangkuriang pulang dengan membawa daging dan hati anjing Situmang. Setelah sampai daging itu diberikannya pada ibunya untuk dimasak dan dimakan bersama-sama. Tetapi sebelum makan, ibunya yaitu Nyi Dayang Sumbi mencari Situmang. "Tumang, Tumang, kemana Situmang?" tutur Nyi Dayang Sumbi ibunya Sangkuriang, tampak terlihat cemas.
Setelah mencari tidak melihat dan tidak menemukannya, Nyi Dayang Sumbi pun menanyakan pada anaknya Sang Kuryang. "Sang Kuryang, kemana si Tumang?" tutur Nyi Dayang Sumbi menanyakan pada anaknya. Lalu Sang Kuryang menjawab dengan tegas, "Ibu, si Tumang aku sembelih, dan aku ambil daging dan hatinya," tutur Sang Kuryang terhadap ibunya. Setelah mendengar yang disampaikan oleh Sang Kuryang, Nyi Dayang Sumbi pun kaget dan marah. "Apa, si Tumang kamu sembelih, lalu, daging dan hati yang ibu masak itu daging si Tumang benarkah itu?" tutur Nyi Dayang Sumbi sambil menatap ke arah Sang Kuryang, dengan berwajah benar-benar marah. "Iya ibu," tutur Sang Kuryang. Nyi Dayang Sumbi tidak berpikir panjang, diambillah centong kayu, lalu dipukulkannya tepat pada atas kepala Sang Kuryang hingga berdarah. Akhirnya Sang Kuring pergi menjauh dari ibunya, dan Sang Kuryang pun berjanji tidak akan lagi pulang ke rumah. Sang Kuryang berburu di tengah hutan, dan ia bertemu dengan seorang petapa sakti. Sang Kuryang pun diangkat sebagai anak kekasih Sang Petapa. Lalu Sang Kuryang pun dididik oleh petapa itu, diberikannya ilmu-ilmu kesaktian. Setelah 17 tahun kemudian, Sang Kuryang melanjutkan berburu kembali ke hutan. Ketika ia sedang berburu di perjalanan, Sang Kuryang bertemu dengan Raja Jin. Sang Kuryang bertarung dengan Raja Jin, dan akhirnya Sang Kuryang dapat mengalahkan Raja Jin. Raja Jin pun tunduk patuh dan taat sama Sang Kuryang, dan mau menuruti apapun yang diperintahkan oleh Sang Kuryang. Setelah mengalahkan Jin, Sang Kuryang melanjutkan perjalanan menuju tepi hutan. Dan ketika berjalan ke tepi hutan, Sang Kuryang melihat sosok seorang wanita. Ia terpana akan kecantikannya dan berniat untuk menikahi wanita itu. Sang Kuryang tak tahu bahwa wanita itu adalah Dayang Sumbi. Oleh karena Dayang Sumbi adalah keturunan dewa, sehingga ia tak bisa menua. Wajahnya semuda gadis-gadis remaja, dan hal itulah yang membuat Sang Kuryang tak mengenali ibunya sendiri. Dayang Sumbi pun awalnya tak mengetahui siapa Sang Kuryang. Sebab anaknya itu telah tumbuh menjadi pemuda gagah dan tampan. Di suatu hari Sang Kuryang dan Dayang Sumbi tengah duduk berdua di depan gubuk yang ada di hutan. Pada saat itu, Dayang Sumbi memegang kepala Sang Kuryang. Dayang Sumbi meraba-raba kepala Sang Kuryang, dan ternyata, di kepala Sang Kuryang terdapat ada bekas luka pukulan centong kayu. Dayang Sumbi pun teringat pada masa lalu, pernah memukul kepala anaknya. Seketika itulah Dayang Sumbi merasa kaget bahwa pemuda itu adalah Sang Kuryang anaknya. Dayang Sumbi pun berkata terhadap pemuda itu, "Hai Sang Kuryang, ternyata kamu itu anakku, yang pernah dulu aku pukul kepalanya, karena kesalahanmu telah membunuh anjing yang bernama si Tumang." Sang Kuryang pun terkejut dan tetap tidak percaya. Sang Kuryang pun menjawab, "Apa buktinya?" Dayang Sumbi pun menjelaskan, "Di kepalamu ada bekas luka pukulan centong yang pernah saya pukulkan." Sang Kuryang tetap tidak mempercayai penjelasannya. Dayang Sumbi pun menjadi sangat ketakutan. Pemuda yang kasmaran itu bersikeras melamar Dayang Sumbi. Karena kehabisan akal, Dayang Sumbi pun mengajukan 2 syarat. Pertama, Sang Kuryang harus membendung Sungai Citarum, dan syarat kedua, Sang Kuryang harus membuat sampan besar untuk menyeberang sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah dipenuhi sebelum fajar menyingsing. Dayang Sumbi mengira kedua syaratnya akan membuat Sang Kuryang mundur. Ia tak tahu bahwa anaknya itu memiliki kesaktian. Dengan cepat, Sang Kuryang menyanggupi permintaan tak masuk akal tersebut. Malam itu Sang Kuryang melakukan tapa, mengumpulkan kesaktian dan mengerahkan makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan membendung sungai. Dayang Sumbi yang diam-diam mengintip pekerjaan tersebut merasa cemas. Bagaimana jika Sang Kuryang berhasil menyelesaikannya?
Tak mungkin aku menikah dengan anakku sendiri, tutur Dayang Sumbi dalam hatinya. Dayang Sumbi pun memutar otak. Begitu pekerjaan Sangkuriang hampir selesai, Dayang Sumbi menggelar selendang sutra merah, lalu berdoa kepada dewa di kahyangan untuk membantunya. Selendang merah itu terbang ke arah timur, dan menutup sebagian langit. Orang-orang mengira matahari sudah terbit di ufuk timur karena langit sudah memerah. Sangkuriang terkejut dan tak mengira pagi akan datang lebih cepat dari perkiraannya. Ia pun segera mengetahui bahwa hal tersebut adalah ulah Dayang Sumbi yang tak ingin menikah dengannya. Karena patah hati, Sangkuriang menjadi marah. Ia mengamuk menjebol bendungan yang dibuatnya. Air bendungan menerjang dan mengakibatkan banjir bandang. Penduduk desa ketakutan dan berlarian mencari tempat aman. Kemarahan Sangkuriang tak berhenti sampai di situ. Ia pun menendang sampan besar hingga terpental jauh. Kesaktiannya membuat sampan tersebut jatuh terbalik dan berubah menjadi sebuah gunung. Hingga saat ini, gunung yang bentuknya mirip sampan terbalik itu masih bisa dilihat, namanya adalah Gunung Tangkuban Perahu. Itulah sekilas cerita legenda Gunung Tangkuban Perahu. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video cerita berikutnya.